Ternyata dicek 2 hari 3 hari kok mukbang rujak ini dapat 50.000 penonton. Langsung lapor sama saya, Mas Didik gimana nih? Mukbang Indomie goreng gak ada yang nonton, mukbang nasi padang gak ada yang nonton. Pas saya mukbang rujak di tengah sawah, penontonnya gila-gilaan Mas Didik. Langsung saya bilang, itu maunya penonton. Terus gimana dong Mas Didik? Lakukan itu, mumpung penonton datang, algoritma datang, disitulah tugas kita untuk bikin konten maunya penonton. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih caranya mendapatkan 1000 subscriber pertama dan juga 4000 jam tayang pertama. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya Didik Arwinsyah, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang digital marketing, SEO, YouTube, AdSense dan podcast ya, sehingga nanti teman-teman sekalian tidak ketinggalan ya. Satu hari satu video nih ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau teman-teman sekalian tidak subscribe ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, kita akan bahas ini penting sekali nih bagi teman-teman yang saat ini ya, pengen sekali Mas Didik gimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber pertama ya. Kami pemula nih ya, 1000 subscriber ya, ya ini 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang ya, 4000 jam tayang pertama. Oke, nah kenapa? Nah, karena ini ujian pertama teman-teman sekalian menjadi YouTuber gitu loh. Ya. Maka semua pasti melewati teknik ini, semua pasti melewati cobaan ini begitu. Jadi dinikmatin saja begitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, tapi saya ada jurus tersendiri nih teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan nanti jurus ini menjadi teknik teman-teman sekalian dan 2 bulan 3 bulan insya Allah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Ini kita target 4000 jam tayang ya, bukan 10 juta views ya untuk source ya, bukan ya. Oke, di tahun 2023 ini apa Mas Didik? Baik, yang pertama adalah saya selalu bilang niatnya apa teman-teman sekalian. Teman-teman main YouTube itu niatnya apa? Oke, jelas dulu tuh. Oke, pondasinya kuat enggak? Oke, kita belajar niat, kemudian pondasinya kuatkan dulu. Pondasinya kuatkan. Karena kalau niatnya lemah, pondasinya lemah. Mas Didi, saya niat bikin konten itu adalah saya karena pengen mendapatkan uang. Ingat teman-teman sekalian, kalau pengen mendapatkan uang perjuangannya 3 bulan nih, maka siap nggak 3 bulan nanti nggak dapat uang gitu ya. Karena 3 bulan pertama kalau belum monetis, dia belum ada uangnya, maka siap nggak 3 bulan pertama itu berjuang untuk mencari uang ya. Kalau nggak siap ya mending nggak usah dulu dah. Nah Mas Didik, niat saya ini main YouTube adalah saya ingin membangun personal brand. AdSense itu nomor 2. Membangun personal brandnya seperti apa? Ya contoh misalnya saya adalah seorang penulis ya, saya strategi penulis. Saya seorang perenang Mas Didik, saya akan membuat teknik-teknik merenang. Saya itu seorang public speaking Mas Didik, saya akan mengajarkan bagaimana teknik public speaking. Ya boleh teman-teman lakukan itu sesuai dengan sesuai dengan passion teman-teman sekalian. Maka kalau saya bilangnya adalah pondasi ini akan kuat kalau teman-teman punya hobi itu. Hobi teman-teman main game, teman-teman bikinlah konten game. Hobi teman-teman jalan-jalan, bikinlah konten jalan-jalan. Teman-teman hobinya adalah public speaking, bikinlah konten-konten tentang public speaking. Hobinya memancing, bikinlah konten tentang memancing, kan begitu. Oke. Maka niat, pondasi, hobi jadikan satu, kuatlah itu semuanya. Mau 3 tahun, 4 tahun, 2 bulan, 3 bulan, sampai kapanpun kami siap bikin konten Mas Didik. Itu karena hobinya sesuai dengan apa yang dia buat. Coba nih ya, teman-teman punya niat ya, udah kuat nih, tapi bikin konten tidak sesuai hobi, ini berat juga teman-teman sekalian kalau nggak ada tim ya. Oke, itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah, ini saran saya teman-teman sekalian, yang kedua adalah, nah lihat maunya penonton ya, tapi sebelum itu kita upload dulu ya, upload setiap hari ya, setiap hari selama 2 bulan dulu ya, selama 2 bulan dulu, 2 bulan. Nah siap nggak teman-teman sekalian? Kalau mau 1000 subscriber 4000 jam tayang,
Saya kasih tugas tuh, upload setiap hari selama 2 bulan, siap nggak? Oke Mas Didik, demi 1000 subscriber 4000 jam tayang saya siap. Oke, lakukannya gimana ya teman-teman? Kapan sempatnya, pagi upload, siang upload, sore upload ya. Kalau misalnya siapnya pagi ya sudah pagi nguploadnya, siapnya sore sore uploadnya, siapnya malam malam uploadnya. Caranya itu teman-teman sekalian, seminggu sekali ya bikin tuh konten yang banyak sekalian. Misalnya Mas saya cuma ada waktu hari Minggu, ya sudah hari Minggu waktu kosong tersebut bikin konten dari pagi sampai sore, dapat tuh 7 konten. Atau teman-teman sekalian setiap hari sisihkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk bikin konten. Senin misalnya di jam sebelum tidur jam 9 malam ke jam 10 malam bikin konten. Selasa jam sebelum tidur jam 9 malam sampai jam 10 malam. Terus lakukan itu selama 2 bulan. Nah yang ketiga adalah teman-teman sekalian, nanti lihat apa maunya penonton ya, apa maunya penonton ya. Maksudnya gimana Mas Didik? Nah setelah 2 bulan nanti teman-teman akan ketahuan di situ. Di mana Mas Didik? Di bagian populer. Teman-teman bisa cek, oh di bagian populer ini ternyata banyak yang nonton saya ketika saya bikin konten ada lucu-lucunya nih. Berarti maunya penonton saya bikin konten yang ada lucu-lucunya itu. Ya. Jadi pernah ada sebuah kisah nih, salah satu murid saya, dia tuh bikin konten ya tentang jawab matematika gitu kan. Jadi soal-soal matematika yang ujian nasional, soal matematika untuk persiapan SNMPTN gitu ya. Nah dia jawab, dia kasih ya, sedikit yang nonton, bahkan gak ada yang nonton. Tapi ketika dia bikin kontennya tersebut, dia lakukan sambil melakukan dengan berdua dengan temennya ya, challenge ya, cepat-cepatan menjawab, rame penontonnya. Ini sama-sama konten matematika, tapi ketika dia melakukan challenge dengan temennya kok rame, berarti maunya penonton melakukan challenge tersebut. Berarti oh maunya penonton ketika saya melakukan challenge, oke saya akan buat konten tersebut. Nah gitu ya. Ada lagi kemarin kisah tuh, jadi dia mukbang ya, dia mukbang makan nasi Indomie, makan ya nasi Padang gitu. Kok nggak ada yang nonton Mas Didik? Saya udah melakukan 2 minggu gitu kan. Saya bilang 2 bulan dah. Ya, coba bikin variasi-variasi yang lain ya. Akhirnya dia mukbang, bikin variasi tuh. Mukbang coba mukbang Indomie. Kok nggak ada yang nonton? Mukbang nasi Padang. Kok nggak ada yang nonton? Oke, saya coba mukbang rujak di tengah hutan ya. Padahal itu belakang rumahnya gitu kan. Mukbang rujak makan ya. Ternyata dicek 2 hari 3 hari kok mukbang rujak ini dapat 50.000 penonton. Langsung lapor sama saya, Mas Didik gimana nih? Mukbang Indomie goreng gak ada yang nonton, mukbang nasi Padang gak ada yang nonton. Pas saya mukbang rujak di tengah sawah, penontonnya gila-gilaan Mas Didik. Langsung saya bilang, itu maunya penonton. Terus gimana dong Mas Didik? Lakukan itu, mumpung penonton datang, algoritma datang, disitulah tugas kita untuk bikin konten maunya penonton. Terus ya lakukan itu, maka sekarang malah salah. Saya subscribernya malah kalah, sekarang udah 200.000 deh ya. Tuh, akibat apa? Dia mengerti apa maunya penonton. Oke teman-teman sekalian ya. Oke, yang keempat adalah mindset kita, selalu mindset ya. Jangan pernah membuat konten yang tidak dicari orang. Oke, saya bilang ya. Jangan pernah membuat konten yang tidak dicari orang, Nah, oke, ini yang keempat ya teman-teman sekalian. Maksudnya gimana Mas Didik? Maksudnya teman-teman ketik aja di sini, misalnya saya tuh pengen mukbang rujak. Ada nggak sih yang nyari? Banyak yang nyari. Berarti bikinlah konten apa yang dicari orang. Ya, kayak kemarin tuh Mas Didik, saya tuh pengen buat Sunmore UNY. Nggak ada, adanya Sunmore UGM. Maka jangan sampai membuat konten yang tidak dicari orang. Ya, Mas saya tuh pengen bikin rujak ya, rujak tapi buahnya buah durian.
Wadah, bisa. Saya tuh pengen rujak ya, tapi rujaknya itu coklat, buah coklat. Ada. Boleh nggak? Boleh gitu loh. Bikin konten itu kreatif, tapi lihat ada nggak ya nonton. Itu kalau kita mindset bagi yang belum punya subscriber gitu. Kalau yang sudah punya subscriber, silakan tuh bikin variasi ya, bikin animasi ya dan lain sebagainya. Oke, nah satu lagi teman-teman sekalian, ini saya pengen sekali teman-teman sekalian melakukan ini yang kelima nih. Apa itu Mas Didik yang kelima? Collabs ya. Coba dong ajak temannya collabs yang subscriber lebih tinggi, yuk collabs ya Mas Didik. Collabs itu maksudnya gimana? Kolaborasi. Saya masuk ke channel jenengan, jenengan masuk ke channel saya. Itu namanya collab. Cari yang lebih tinggi daripada kita. Kalau yang 0 subscriber, ajak temannya 1000 subscriber. Yuk collab yuk. Yang 1000 subscriber ajak temannya yang 10.000 subscriber. Yang 10.000 subscriber ajak temannya collab yang 100.000 subscriber. Begitulah polanya agar cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di tahun 2023 ini. Silakan teman-teman sekalian dikembangkan ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.